Emangnya apa yang terjadi ya Bu kalau misalnya kita ini lalai kalau dalam berpuasa nggak kurangnya mengaji, kurangnya sholat, di waktunya digunakan untuk tidur terus, pahalanya itu bakal dikurangin atau bagaimana Ibu? Ramadan ini ada satu momen yang sangat penting yang di bulan-bulan lain nggak ada, dan itu terjadi hanya setahun sekali. Apa itu Lailatul Qadar? Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Kronik SpaceX, ngobrol asik seputar SpaceX. Kali ini, khususnya di bulan Ramadan, kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial banget nih, yaitu tentang program Makram of SpaceX. Apa sih Makram itu? Makram ini adalah singkatan dari makna Ramadan. Jadi, kita bakal bikin nih beberapa episode yang membahas seputar Makram of SpaceX dengan berbagai tema yang menarik dan bermanfaat loh. Dan episode ini akan menjadi episode pertama dari Makram of SpaceX. Akan ada banyak informasi yang penting, seru, dan bermanfaat loh. So, jangan sampai lupa atau ketinggalan dan ikuti terus program Makram of SpaceX. Yuk simak sampai habis. Kali ini di episode pertama, saya akan membahas tema yang berjudul Ramadan antara tugas sekolah, ibadah, dan ngabuburit bersama Bu Nur. Beliau adalah salah satu di guru PAI oleh di SpaceX dan Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Happy banget ya Ibu, akhirnya kita bisa ketemu lagi di bulan yang penuh berkah ini. Iya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Dan sebagai anak SMP seharusnya kita ini menjalankan atau menyeimbangkan puasa, sekolah, serta menambahkan ibadah atau menjalankan ibadah dengan wajib ataupun sunnah. Dan menurut Ibu, apa sih Bu yang harus dilakukan agar kita ini selama puasa tetap produktif? Karena kan kita kalau puasa nggak boleh makan dan minum ya Ibu. Dan tapi kita harus menjalankan ibadah seperti biasa dan aktivitas seperti biasa dan belajar. Bagaimana menurut Ibu? Oke, ya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, ini Bu Hayati. Bu Hayati pengajar dari SMP 6 ya. Iya. Tapi kan kelas 7, 8, dan 9. Kita langsung saja. Tadi yang disampaikan, bagaimana sih kita bisa menjalankan puasa, tapi kita tetap produktif. Dalam arti, ketika kita belajar itu juga tetap belajar, nggak ngantuk, nggak malas dan sebagainya, gitu ya. Sebelumnya, mari kita lihat dulu puasa itu apa sih? Puasa itu adalah menahan, ya. Artinya sendiri puasa itu menahan. Menahan di sini adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Dan puasa sendiri yang kita bahas puasa Ramadan ya. Nah, puasa Ramadan ini kan berarti kita itu menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak fajar sampai dengan maghrib. Nah, pada waktu itu kita tuh tidak kemudian asal saja kita puasa, tapi kita juga niat. Yang namanya puasa itu harus ada niat. Puasa Ramadan apalagi ya. Karena apa? Karena kalau tanpa niat berarti asal saya kok lapar nih ya, terus pada siang harinya itu ternyata bisa menahan laparnya, puasa saja, nggak bisa seperti itu. Kalau puasa Ramadan itu niat itu harus dari awal diniatkan, menyengaja. Nah, oleh karena itu, karena kita itu tahu persis saya itu mau puasa Ramadan, berarti kita harus menyiapkan diri. Ya, saya besok mau puasa Ramadan, dan puasa ini adalah benar-benar puasa yang saya itu niatkan betul, saya sengaja, sehingga ketika kita berpuasa itu benar-benar kita bisa menahan. Misalnya nih ya, saya tidak makan, tidak minum, tidak emosi, terus kemudian kita tidak berkata kotor, tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu jadi sakit hati dan sebagainya. Pokoknya apapun yang itu membatalkan puasanya, itu kita sudah mempersiapkan diri untuk kita mencegahnya. Jadi kita sudah menyengaja niat. Nah, tipsnya biar kita bisa tetap aktivitas, karena kita sudah menyengaja berarti kita merencanakan.
merencanakan itu dalam arti saya nanti kalau puasa itu lapar, dalam keadaan haus, berarti saya harus menyiapkan diri makanan saya seperti apa. Jangan mentang-mentang saya nggak sahur nggak apa-apa, jangan seperti itu. Tapi kita menyiapkan diri karena pada siang harinya kita mau beraktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga siap untuk disiplin, ya. Disiplin dalam arti kita tidurnya jangan terlalu larut malam, walaupun kita banyak ibadah pada waktu malam hari, tapi tetap diatur. Siang hari tidak digunakan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian ada sisa waktu itu jangan, ini ada sisa waktu hanya untuk main game dan sebagainya. Itu pokoknya yang tidak bermanfaat itu membuat kita itu tidak produktif pada waktu bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan tips-tips seperti ini, karena kita sudah benar-benar niat atau kita menyengaja mau melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, insya Allah kita siap semuanya seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu, emangnya apa yang terjadi ya Bu kalau misalnya kita ini lalai kalau dalam berpuasa, nggak kurangnya mengaji, kurangnya sholat, di waktunya digunakan untuk tidur terus, pahalanya itu bakal dikurangin atau bagaimana Ibu? Oh iya. Perlu kita luruskan dulu, yang namanya puasa itu kan mencegah dari perbuatan kemaksiatan, hawa nafsu, kemudian yang membatalkan puasa. Nah, kemudian pada bulan Ramadan itu puasanya memang berbeda dengan hari-hari lain. Ini puasa wajib, ya. Nah, pada bulan Ramadan inilah, Masya Allah, luar biasa, banyak sekali keistimewaan. Sampai tidur saja dapat pahala, ya. Kita tidur itu dapat pahala, ya. Kemudian jelas kita tidak makan, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, itu pahalanya berlipat. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kemudian selama bulan Ramadan itu hari-hari kita hanya digunakan untuk santai-santai, capek, lapar, haus, kemudian males-malesan. Apa yang terjadi? Kita tidak akan mendapatkan keutamaannya. Walaupun puasanya tidak masalah, puasanya tetap insya Allah tidak batal, ya, selama kita tidak berbuat kemaksiatan. Tapi apa yang terjadi? Kita hanya dapat lapar dan haus. Kan sayang sekali, kita diberi kayak apa sih istilahnya, Allah itu menyebarkan pahala, terus kita itu meraup banyak sekali, pahala banyak sekali. Ada kesempatan seperti itu kita hanya berpangku tangan, kan sayang ya kalau seperti itu. Nah, intinya pada bulan Ramadan ini jangan sia-siakan, karena banyak sekali keistimewaan yang sangat luar biasa dan tidak ditemui di bulan yang lain. Sehingga nanti ketika berlalu bulan Ramadan itu kita tidak kecewa seperti itu. Ya. Ini kan lagi membahas yang apa yang terjadi kalau tidak melaksanakan atau mengikuti puasa. Ya. Nah, kalau ini kebalikannya, apa yang terjadi kalau kita ini selalu mengikuti puasa dan mengaji, sholat, berzikir dan lain-lain, itu pahalanya makin menambah atau bagaimana? Iya, bagus. Ya. Nah, ini dia yang tadi Bunda Hati sampaikan. Ternyata pada bulan Ramadan itu benar-benar bulan yang penuh keistimewaan, sehingga apapun yang kita laksanakan, apapun ibadah kita itu oleh Allah dilipat gandakan. Nah, kalau kita itu bersedekah, maka Allah melipat gandakan pahalanya. Bahkan puasanya sendiri, kita puasa itu sebulan penuh, ya. Sebulan penuh itu dikalikan 10 berapa? 300, ya enggak? Nah, kemudian 30 kali 10 kan 300. Nanti ketika bulan Syawal, ya, tanggal 2 Syawal, mulai 2 Syawal sampai dengan akhir Syawal, kita puasa hanya 6 hari. 6 hari itu ditambahkan jadi pahalanya menjadi 1 tahun. Banyak banget ya. Iya, Masya Allah. Jadi sayang sekali kalau bulan Ramadan kita lewati begitu saja. Oleh karena itu kita persiapkan diri. Ketika
bulan Ramadan itu kayak tamu anak-anak, kayak tamu. Jadi apa sih, kita mau kedatangan tamu kan bersih-bersih dulu. Nanti jangan-jangan tamunya itu mau masuk ke sini, mau masuk ke ruang tamu, tidak di luar saja. Kita kan tata, jangan sampai berantakan rumah kita kan seperti itu. Nah, ini juga bulan Ramadan seperti itu. Kalau kita sudah mempersiapkan diri menerima tamu, insya Allah ketika bulan Ramadan kita dengan senang hati. Karena orang yang dia itu menyambut bulan suci Ramadan itu dengan senang hati, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan ibadahnya pada bulan Ramadan. Oke, seperti itu. Ya. Kalau menurut Nur, apakah di bulan Ramadan ini kan kita masih mempunyai banyak dosa ya sebagai manusia? Apakah ada doa atau sholat yang bisa menghapus dosa-dosa kita sebanyak bumi di laut, Ibu? Iya. Yang namanya dosa itu hanya Allah yang tahu ya. Dan Allah itu Maha Pengampun anak-anak. Nah, karena Allah itu Maha Pengampun, maka ketika bulan Ramadan itu benar-benar Allah membuka luas-luas ampunan itu. Jadi ini dia waktu yang sangat bagus, jangan sampai kita sia-siakan. Karena apa? Karena sekecil sebesar sampai kita bisa jadi takut jangan-jangan Allah nggak mengampuni dosa saya ini ya, itu Allah akan ampuni, tapi dengan catatan setelahnya kita tidak melakukan lagi seperti itu. Dan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, itu Allah satu persatu akan ambil dosa-dosanya seperti itu ya. Terkait Ramadan pasti kan kita selalu mengadakan ngabuburit ya ini, Bu. Iya benar, kadang-kadang gitu ya. Iya. Nah, bagaimana sih, Bu, cara mengatur waktu ngabuburit yang menyenangkan nih biar nggak mengganggu waktu sholat? Oh ya, ngabuburit ini termasuk di dalamnya buka puasa bersama segala itu ya. Ya pokoknya yang kita lihat, kita tahu kalau yang namanya ngabuburit itu kan persiapan untuk berbuka begitu ya. Wah kita, nah padahal kalau boleh kalian tahu yang namanya menjelang maghrib itu adalah waktu-waktu yang sangat bagus. Jadi jangan sia-siakan, jangan sampai menjelang maghrib kita kok masih mencari hal-hal yang lain. Ya bukan tidak boleh, cuman kita tidak mendapatkan keutamaannya. Sayang sekali. Nah pada waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa sama Allah. Kita mohon sama Allah itu ketika menjelang kita berbuka itu. Jadi kita mohon ampun, kita mohon apa yang hajat kita itu kita sampaikan sama Allah. Insya Allah, nah itu dia. Jadi di sini yang namanya ngabuburit ya, gunakan waktu sebaik mungkin. Silahkan, jangan sepenuhnya di jalanan, tunda ya. Kalau sudah mulai hampir maghrib ya jangan tetap di jalan. Silahkan sampai di rumah itu usahakan sebelum maghrib, sehingga kita bisa konsentrasi untuk berdoa, untuk mendekatkan diri pada Allah, karena itu waktu yang sangat bagus seperti itu. Kan kalau misalnya kita ngabuburit, maksudnya kita ngelakuin sholat ya, Bu? Iya. Kalau misalnya waktunya tidak sampai sholat taraweh, bagaimana, Ibu? Oh ya, kalau kita misalnya nih ngabuburit di sini mungkin yang diartikan adalah misalnya kayak buka puasa bersama dan sebagainya, itu kan kadang sholat itu tetap dilaksanakan ya, tetap. Cuman kadang-kadang kita jadi ketinggalan sholat taraweh untuk berjamaah. Nah yang namanya sholat taraweh itu tidak harus pada waktu habis sholat isya itu tidak harus. Jadi waktunya setelah sholat isya sampai dengan fajar kita sahur itu ya. Nah itu dia. Nah jadi bisa jadi kita sholat sendiri atau rame-rame atau berjamaah dengan teman-teman, itu boleh seperti itu. Dan ya kalau kita sholat berjamaah di masjid itu kayak lebih semangat gitu ya, kan beda. Tapi kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu yang kita kok diundang untuk buka puasa bersama seperti itu ya. Jadi kita mau nggak ikut gimana, kalau ikut kok sampai isya jadi gimana, bingung. Nah itu dia, nanti kalau boleh bareng-bareng teman, ayo kita sholat bareng-bareng. Dan untuk sholat tarawih pun kan kita tidak mengharuskan yang sampai lama gitu kan, ada banyak pilihan seperti itu. Semuanya bagus, yang penting misalkan jangan ditinggalkan, karena itu adalah keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan.
terkait bulan Ramadan ini, pastinya kebanyakan sekolah bagiin buku Ramadan kan Ibu? Iya, betul. Jadi buku Ramadan ini sebenarnya tujuannya apa sih dibagikan ke anak-anak? Oh iya, untuk buka Ramadan ini kan kita pada tanggal 27 besok ya, 27 sampai dengan tanggal 5 itu kan kita belajar di rumah ya, belajar di rumah. Nah, belajar di rumah itu apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di rumah, di sekitarnya, di masjid dan sebagainya. Apalagi itu sudah masuk bulan Ramadan ya. Nah, itu apa yang dilakukan ini tidak hanya kemudian menyampaikan dengan ucapan saya sudah ini. Nah, itu sebagai laporan, sebagai bukti fisik kalau kalian itu melaksanakan seperti itu. Nah, sebagai penanda kalau itu benar-benar kalian itu melaksanakan kegiatan selama di rumah, itu berarti kalian ada tanda tangannya dari orang tua. Jadi mereka mengetahui, oh anak saya ternyata melaksanakan ini dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Ibu boleh nggak Bu memberikan sedikit tausiah agar anak-anak SMP ini bisa menjalankan puasa secara mabrur atau puasanya diterima oleh Allah SWT? Oh, anak-anak, kita ngomongnya sama anak-anak nih ya, keseluruhan ya. Saya ingin mengambil satu ayat yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang bisa jadi banyak yang sudah tahu ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Yang pertama sekali kita lihat di situ, ya ayyuhalladzina amanu, ternyata yang dipanggil sama Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman, dia tidak dianggap, bukan tidak dianggap, tapi tidak masuk dalam kategori yang dipanggil sama Allah. Dan kita ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, ketika kita itu dipanggil, maka kita sangat istimewa sekali. Allah saja memanggil kita. Nah, untuk apa dipanggil? Ternyata kita dipanggil sama Allah. Orang yang beriman, ada apa sih? Oh, ternyata kita disuruh untuk puasa, sebagaimana yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu sebelum kita, yaitu para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ada puasanya, tapi berbeda-beda caranya. Kita nggak bahas di sini ya. Nah, kemudian terakhir itu adalah la'allakum tattaqun. Ya, jadi tujuan puasa itu adalah untuk ketakwaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu menunjukkan ketakwaan kita apa tidak. Karena apa? Karena yang namanya puasa itu betul-betul satu ibadah yang Allah sendiri langsung yang memberikan pahalanya. Contohnya itu hanya Allah dan kita yang tahu. Contohnya pada bulan Ramadan kita kan tetap belajar, tetap sekolah, pulang sekolah dalam keadaan lapar, haus, kemudian lemah ya, capek, kemudian sampai di rumah nggak ada orang sama sekali, masih pada kerja mungkin ya. Kemudian kita lihat sudah masuk rumah, kita lihat oh di meja kok ada gelas, ada air, sisa air sedikit, itu tadi malam waktu sahur itu ada sisa. Terus aduh, rasanya masih haus, mungkin setegak saja membuat saya jadi seger gitu ya. Saya ambil enggak ya, kita lihat keluar, ada orang enggak, tahu-tahu enggak ada orang, sepi sekali. Saya ambil minum, setelah diminum apa yang terjadi? Enggak ada yang terjadi apa-apa. Kenapa? Enggak ada yang tahu hanya Allah sama kita. Terus kita keluar, orang tanya kamu puasa, kita bilang puasa pun percaya karena hanya Allah dan kita yang tahu. Jadi itu intinya ya. Kemudian ada satu hal lagi, ini yang penting ya bagi kita semua. Untuk bulan Ramadan ini ada satu momen yang sangat penting yang di bulan-bulan lain nggak ada, dan itu terjadi hanya setahun sekali. Apa itu? Lailatul Qadar. Dan pada Lailatul Qadar itu Masya Allah ya, dalam surat Al-Qadar itu dikatakan para malaikat itu turun ke bumi. Ketika malaikat turun ke bumi itu untuk apa? Untuk mendekati orang-orang yang dia itu masih dalam keadaan tidak tidur.
tidak dalam keadaan kemaksiatan. Dia mendekati untuk apa? Untuk mengaminkan atau untuk memohonkan pada Allah agar dikabulkan doanya. Itu semua para malaikat. Jadi para malaikat itu turun ke bumi untuk ikut mendoakan orang-orang yang memohon kepada Allah. Dan Allah menjanjikan siapapun yang pada malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan beribadah dan mohon pada Allah, insya Allah Allah akan ngasih, Allah akan kabulkan doanya. Dan sebagai bukti apa, sebagai kita saya dapat Lailatul Qadar enggak sih kemarin, misalnya nih ya, kita sudah bulan Syawal, kemudian kita nanya kepada kita sendiri, saya dapat Lailatul Qadar enggak ya? Bisa, kita bisa lihat bagaimana caranya. Apakah ada perubahan besar enggak sama diri kita? Yang dulunya itu kok saya malasnya bukan main, tiba-tiba setelah bulan Ramadan berlalu kok saya jadi semangat, tiba-tiba saya kok jadi lebih baik. Kalau orang yang mungkin miskin menjadi kaya, ya karena dia semangat bekerja, dan itu menunjukkan kita mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Nah, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita tidak cuma puasa itu dapat lapar dan haus, tapi mendapatkan semua keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya, seperti itu. Kapan sih Bu Lailatul Qadar itu, dan apa yang harus kita lakukan pas di Lailatul Qadar itu? Oh ya, kalau untuk Lailatul Qadar itu Allah menyampaikan tidak diberitahukan, bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak diberitahu kapan hari H ya istilahnya, apa malam 21, malam 23 atau apa, itu nggak dikasih tahu. Tapi karena Nabi Muhammad SAW itu tidak diberitahukan, maka Nabi Muhammad SAW itu dari hari pertama bulan Ramadan sampai terakhir itu setiap malamnya nggak pernah tidur. Jadi siangnya itu digunakan untuk malam. Jadi istirahatnya itu pada waktu siang hari. Kenapa? Karena takut tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Sayang sekali kalau Lailatul Qadar terlewatkan gitu. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bisa jadi setiap malamnya selama bulan Ramadan itu ada satu malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, jangan sampai kita lewatkan. Bagaimana caranya? Ya kita laksanakan sholat tarawih, tadarus, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, terus bagaimana kalau kita lagi berhalangan, lagi haid, ya enggak? Waduh lah, sudah nggak puasa, nggak ikut tarawih, nggak tadarus, terus apa? Kita berpikir saja, insya Allah itu sudah. Kita mengingat sama Allah, kita berdoa pada waktu malam Lailatul Qadar ketika kita sedang haid, insya Allah. Jadi nggak ada yang tidak mungkin ya bagi apa. Dan satu yang perlu kita tekankan, tidak usah kita memikirkan nanti saja kalau tanggal 21 ketika malam Lailatul Qadar, enggak, tapi mulai tanggal 1 itu sudah kita persiapkan untuk menjemput Lailatul Qadar. Dan intinya yang penting kita mohon ridho Allah. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan itu Allah meridhoi sehingga kita dimudahkan semua. Seperti itu. Ya. Terkait Lailatul Qadar, pastinya kan ada aktivitas membaca Al-Quran di malam hari ya Ibu? Iya. Nah, apakah ada rekomendasi doa atau surat Al-Quran yang bisa kita baca di malam hari itu Ibu? Kalau untuk membaca Al-Quran itu dari ayat juz pertama sampai terakhir itu, jadi nggak ada rekomendasi, wah ini kalau pas malam Lailatul Qadar itu harus membaca ini, harus membaca. Kita mohon apapun sama Allah, insya Allah Allah kabulkan. Yang penting tidak memohon ketidakbaikan. Biar ini seperti ini enggak, ya, tapi memohon untuk kebaikan seperti itu. Jadi nggak ada yang khusus. Bisa jadi ada kalian mungkin pernah dengar atau diberitahukan nanti kalau pas malam Lailatul Qadar itu baca seperti ini, oh boleh silakan. Yang penting itu baik. Jadi di sini saya tidak merekomendasikan ya harus membaca ini tidak. Karena apapun yang kita inginkan, bahkan dengan bahasa Indonesia pun kita boleh. Yang penting jangan lewatkan begitu saja. Terima kasih Ibu Nur karena sudah menemani saya mengobrol dan membahas Makrama Ospen 6 ini, dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah mendengarkan berita ini atau pembahasan program Makrama Ospen 6. Semoga pembahasan yang kita bahas ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kalian semua atau kita semua di bulan Ramadan.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat dan semangat menjalankan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.